Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa UB TV yang saya hormati, selamat datang kembali di acara Mutiara Iman yang diadakan pada channel UB TV yang semoga selalu Allah berkahi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan materi mengenai menghadapi tantangan modern dengan Islam. Dunia modern, bagaimana sih kondisinya? Atau bagaimana sih bentuknya? Apakah dunia ketika AI sudah menggantikan posisi-posisi kita? Atau apakah dunia ketika masing-masing rumah sekarang sudah dapat memiliki mobil atau motor pribadinya? Atau apakah ketika kita kepo dengan seseorang kemudian dapat dengan mudahnya kita mendapat informasi tentang dia lewat sosial media? Ya, itu bisa jadi beberapa contoh bagaimana dunia modern ini bekerja. Jika diartikan secara makna, dunia modern adalah dunia ketika teknologi dan informasi ini sudah berkembang dengan pesat. Kemudian membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini nih yang perlu ditekankan, membawa perubahan signifikan dalam aspek kehidupan. Kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya bahkan belum ada. Seperti apa? Contohnya, penyebaran informasi yang sangat cepat. Nah, titik permasalahannya adalah ketika kita tidak bisa langsung membedakan apakah informasi itu benar atau hanya sekedar hoaks. Media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan kita saat ini. Semua hal menjadi ada lewat media sosial, baik berita, konten humor, atau konten apapun. Berbahayanya adalah ketika kita tidak bisa menggunakan media sosial ini dengan baik, mengonsumsi informasi mentah-mentah, menjadi terprovokasi oleh suatu kasus yang sebenarnya tidak benar, sekedar FOMO, mengikuti tren-tren, cyberbullying, bahkan hingga kecanduan. Jika media sosial ini tidak difilter dengan baik, tentu akan membawa dampak yang sangat buruk pula terhadap diri kita sendiri. Lebih parahnya lagi, ketika kitalah yang ternyata membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar. Mengikuti arus hedonisme sehingga menjadikan kenikmatan dan kebahagiaan karena materi adalah tujuan hidup. Ini tentu bisa mengakibatkan degradasi nilai-nilai moral dan sosial di masyarakat. Orang-orang yang hanya mengejar kepuasan materi cenderung mengabaikan aspek-aspek penting lain seperti empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, munculnya budaya instant gratification atau kepuasan instan yang ditawarkan oleh media sosial membuat kita sulit untuk mengembangkan kemampuan menunda kepuasan yang sebenarnya tuh sangat penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Misalnya, keinginan untuk selalu terlihat sempurna di media sosial bisa membuat seseorang itu menghabiskan waktu dan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Dampak dari kecanduan media sosial juga bisa sangat merugikan. Penurunan produktivitas, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan mental seperti anxiety dan depresi merupakan beberapa masalah yang sering muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali ini. Lalu, bagaimana sih semestinya kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini? Islam punya jawabannya. Oke, sebelumnya di sini saya ingin bercerita terlebih dahulu bagaimana Islam membawakan cahaya ketika zaman jahiliyah di masa Rasulullah. Jadi jangan ditanya terkait tingkat kejahatan di tanah Arab ketika Islam itu belum datang. Tingkat kejahatannya benar-benar nggak bisa dibandingkan dengan kejahatan sekarang. Kejahatan di mana-mana, orang-orang mabuk, perzinahan, begal, kekerasan, dan lain sebagainya yang tingkatnya itu benar-benar tinggi. Mereka benar-benar jauh dari adab dan moral. Kondisi Arab sebelum Islam benar-benar dalam masa terpuruk dan berada dalam kesesatan yang nyata. Namun coba lihat, bagaimana Islam kemudian mendatangkan cahaya di tanah Arab, mendatangkan cahaya di dalam kegelapan. Islam berhasil menghilangkannya, bahkan tidak hanya menghilangkannya, namun juga merubahnya. Keburukan hilang, berubah jadi nilai manfaat. Coba kita refleksikan pada kisah Umar bin Khattab, yang semula suka kekerasan ketika beliau mendengar Toha, hatinya luluh. Kemudian ia memeluk Islam dan dengan tegasnya ia berdiri di depan Ka'bah menyatakan keislamannya. Ia tidak malu, apalagi sembunyi-sembunyi dalam bertindak benar. Kemudian lihatlah pula sebab perdamaian dua suku yang tidak pernah berdamai selama 120 tahun lamanya, Bani Aus dan Bani Khazraj. Para penduduk Madinah itu kemudian dapat berdamai sebab datangnya Islam ke tanah mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menghadapi sebuah permasalahan yang tidak ada sebelumnya? Islam adalah perdamaian, agama yang sempurna dan relevan sepanjang zaman.
Syariat Islam dirancang untuk bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kemudahan menjadikan Islam tetap sesuai dengan tantangan zaman modern. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat, dan di awal malam. Syariat yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mudah dan tidaklah sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan mereka, sehingga Ia tidak memaksa seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya, Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kalian kesulitan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, mungkin pada kesempatan ini cukup, akan dilanjutkan untuk segmen selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan dari segmen sebelumnya. Apa bukti yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan relevan? Kita diberikan waktu 24 jam sehari beserta detail komponennya, oksigen yang gratis, kemampuan berbicara, berpikir, melihat, dan segala bentuk kenikmatan yang diberikan olehnya. Dari sekian ribu kenikmatan itu, kita diwajibkan untuk mendirikan sholat hanya 5 kali sehari. Kita telah diberikan segala kenikmatan. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah jika sholat saja kita ogah-ogahan? Umpamakan 1 kali sholat, kita menggunakan waktu kita selama 10 menit. Bahkan, itu tidak akan mengurangi 1 jam dari waktu yang telah Allah berikan. Dari kewajiban sholat itu saja sudah banyak diberikan keringanannya. Sholat diterima apabila telah berwudu sebelumnya. Inilah contoh keringanan yang pertama. Jika tidak ada air, tayamum telah disyariatkan. Kemudian, ketika kita ingin mendirikan sholat namun dalam keadaan sakit misalnya, maka diperbolehkanlah sholat dalam keadaan duduk. Jika masih tidak mampu, diperbolehkanlah dalam keadaan berbaring. Dan jika masih tidak mampu, dapat sholat semampunya seperti berisyarat dengan anggota tubuh. Kemudian terdapat contoh lainnya mengenai penggunaan narkoba misalnya. Apakah narkoba udah ada di zaman Rasul? Belum. Namun, para ulama di sini sepakat menghukumi itu adalah sesuatu yang haram. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Ia memiliki hukum yang sama dengan khamr. Dalam Al-Quran diriwayatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan dalam firman lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Itu adalah sedikit contoh bagaimana Islam memberikan kita kemudahan dalam kehidupan serta memberikan kita arahan. Ketika kita menghadapi tantangan modern, prinsip-prinsip ini akan tetap relevan dan memberikan panduan yang sangat diperlukan. Dalam era teknologi yang terus berkembang, masalah yang kita hadapi mungkin berbeda dari zaman dahulu. Tetapi, prinsip-prinsip Islam tentang kemudahan, keadilan, dan keseimbangan tetap dapat diterapkan. Terdapat beberapa poin yang dapat menjadi acuan cara untuk menghadapi tantangan di masa modern seperti saat ini. Pertama,
mengembangkan diri dan pendidikan. Kita tidak akan bisa merubah lingkungan menjadi lebih baik ketika diri kita sendiri belum berusaha untuk memperbaiki diri. Pendidikan adalah kunci untuk menghadapi tantangan modern. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Kita sering mendapati perintah untuk terus belajar dan memperkaya pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah adalah suri tauladan terbaik sepanjang masa. Tidak perlu jauh-jauh mencari siapa role model kita ketika kepada manusia yang paling mulia saja kita belum mengenalnya. Coba pelajari sirah-sirah Nabi. Bagaimana beliau menyelesaikan suatu permasalahan. Pahami bagaimana sifat dan sikap beliau ketika menjadi seorang hamba, seorang ayah, suami, sampai menjadi seorang pemimpin. Pahami bagaimana beliau dapat menjadi pengusaha yang sukses, memberikan kedamaian bagi orang-orang dan sekitarnya. Jika dipelajari lebih dalam lagi hal-hal yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat, tentu akan relevan pun di masa kita. Kedua, menjaga spiritualitas dan ketakwaan, iman dan ketakwaan adalah benteng utama dalam menghadapi tantangan modern. Dengan memperkuat iman, kita memiliki landasan yang kokoh untuk menghadapi segala cobaan. Ibadah rutin seperti sholat, puasa, dan zikir sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidup kita. Karena sebab itulah kita dapat meningkatkan kepercayaan bahwa Allah itu ada dimanapun dan kapanpun itu mengawasi gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnallaha hammaba ilaikumul imana wa karra ilaikum fi qulubikum wa karra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Baik, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Baik, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan untuk segmen sebelumnya. Sekarang, ketika kita berada dalam suatu lingkungan yang penuh dengan godaan seperti pacaran, suka berkata kasar, melakukan party yang sebenarnya adalah dosa dan sia-sia malah menjadi kebiasaan. Menjaga diri di sini menjadi tantangan yang sangat-sangat besar. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini seringkali dianggap normal oleh masyarakat. Sehingga kita perlu memiliki keteguhan hati dan keimanan yang kuat untuk tidak terpengaruh. Salah satu cara untuk menjaga spiritualitas adalah dengan memperhatikan circle atau lingkungan pertemanan. Memilih teman yang baik yang sama-sama ingin belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Pertemanan yang sering mengingatkan dalam kebaikan, aktif mengajak ikut kajian misalnya, atau selalu reminder untuk setidaknya sholat 5 waktu. Jika memang dirasa susah untuk mencari pertemanan yang positif, maka jadilah pemerakarsanya. Ajaklah mereka, ajak teman-teman kita untuk berada dalam kebaikan. Cara ketiga, membangun keluarga sebagai benteng utama. Keluarga tentu memiliki peran vital dalam mendidik dan melindungi anak-anak dari pengaruh negatif zaman modern ini. Dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai agama dapat ditanamkan sejak dini. Membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Dialog terbuka dalam keluarga mengenai tantangan zaman modern sangat penting untuk memahami dan mencari solusi bersama. Keluarga yang kokoh akan menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi segala rintangan. Ada sebuah ayat yang berbunyi, wa amru ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nasluk rizquha nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu, mendirikanlah salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Quran Surat Toha ayat 32. Pun, kita yang belum berkeluarga, ketika mendapati orang tua kita cukup stay kepada kita, misalnya, cobalah memahami apa yang mereka inginkan. Orang tua itu seringkali memiliki kekhawatiran dan tanggung jawab besar dalam menjaga anak-anak dari pengaruh negatif dunia luar seperti saat ini. Ketika mereka bersikap tegas, itu biasanya didorong oleh rasa sayang dan keinginan untuk melindungi. Cobalah memahami bahwa ketegasan mereka adalah bentuk kasih sayang yang berusaha menanamkan disiplin dan nilai-nilai moral yang baik. Selain itu, kita bisa mengajak orang tua berdialog secara terbuka tentang perasaan dan pandangan kita, menjelaskan dengan baik alasan dibalik pandangan kita terhadap suatu hal dan mendengarkan nasihat mereka akan menciptakan hubungan yang lebih baik dan saling pengertian. Komunikasi yang baik dengan orang tua tidak hanya akan memperkuat hubungan, tetapi juga akan memberikan kita kekuatan dan dukungan dalam menjalani kehidupan. Mungkin sekian. Dunia modern dengan segala tantangannya membutuhkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang relevan sepanjang zaman. Menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, penting bagi kita untuk menyaring informasi, menjaga moral dan sosial, serta memperkuat iman dan pendidikan. Islam memberikan panduan yang sempurna untuk menghadapi masalah baru dengan kebijaksanaan, keadilan, dan keseimbangan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama membangun diri, keluarga, dan lingkungan yang lebih baik dengan berlandaskan ajaran Islam. Terima kasih telah menyaksikan acara Mutiara Iman. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus dan diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.